Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irma Mutia Baroka dengan NIM 1207040039 dari jurusan Kimia Fakultas Sains dan Teknologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai mind mapping sebagai salah satu tugas dari mata kuliah Kimia Anorganik Deskriptif yang diampu oleh Bapak Eko Prabowo Hadisantoso. Adapun mind mapping pada video ini yaitu mengenai unsur golongan 13, di mana unsur-unsur golongan 13 ini terdiri dari yang pertama yaitu boron. Penampakan dari boron itu sendiri dapat dilihat pada layar, di mana boron merupakan unsur golongan 13 yang memiliki sifat-sifat yang merupakan batas antara logam dan non-logam, atau dapat kita sebut sebagai semi metalik atau semi logam. Boron adalah semikonduktor. Secara kimia, boron lebih dekat ke silikon daripada aluminium, gallium, indium, dan thallium. Kemudian yang kedua yaitu aluminium. Aluminium murni adalah logam putih keperakan dengan banyak karakteristik. Aluminium ringan, tidak beracun seperti logam, non-magnetik, dan non-sparking. Aluminium ini agak dekoratif, di mana aluminium ini sangat lunak sehingga mudah dibentuk atau dicor. Kemudian yang ketiga yaitu gallium, di mana gallium ini merupakan satu-satunya logam yang dapat berbentuk cair di suhu kamar. Gallium memungkinkan penggunaannya dalam suhu tinggi. Gallium memiliki penampilan keperakan yang indah dan logam padat yang menunjukkan rekahan yang mirip dengan kaca. Logam gallium ini mengembang saat mengeras, oleh karena itu gallium tidak boleh disimpan dalam wadah kaca atau logam karena dapat pecah saat logam mengeras. Kemudian selanjutnya yaitu indium. Indium adalah logam putih keperakan yang sangat lembut dengan kilau cemerlang. Indium berguna untuk membuat paduan dengan titik leleh rendah, di mana paduan 24% indium dan 76% gallium berbentuk cair pada suhu kamar. Ada satu negara yang memproduksi sebagian besar pasokan indium di dunia, yaitu Kanada. Kemudian selanjutnya yaitu thallium. Thallium ketika baru terkena udara menunjukkan kilau logam, tetapi segera mengembangkan semprot abu-abu kebiruan, menyerupai timah dalam penampilannya. Semua oksida berat yang menumpuk di thallium jika dibiarkan di udara dan dengan adanya air, hidroksida akan terbentuk. Logam thallium ini sangat lunak dan mudah dibentuk, bahkan bisa dipotong dengan pisau. Unsur dan senyawanya sangat beracun dan harus ditangani dengan hati-hati. Thallium dapat menyebabkan kanker. Itulah sedikit perkenalan dari unsur-unsur golongan 13. Terus selanjutnya yaitu pokok-pokok yang akan dibahas pada mind mapping ini. Yang pertama yaitu sumber dan kelimpahan dari unsur-unsur golongan 13. Kemudian yang kedua sifat fisik dan sifat kimia dari unsur-unsur golongan 13. Kemudian yang ketiga adalah reaksi-reaksi yang terjadi pada unsur-unsur golongan 13. Kemudian persenyawaan yang dapat dibentuk dari unsur-unsur golongan 13. Dan yang terakhir adalah kegunaan dari unsur-unsur golongan 13 dalam kehidupan sehari-hari. Untuk yang pertama yaitu sumber dan kelimpahan dari unsur-unsur golongan 13, di mana boron terdapat di ulexit, boraks, kolemanit, kernit sekitar 0,0003%. Boron ini tidak ditemukan bebas di alam, biasanya sebagai asam ortoborik di beberapa mata air vulkanik dan sebagai borat di boraks dan kolemanit, juga olexit dan lain-lain. Menurut sumber, terdapat kelimpahan dari boron ini. Pertama,
pada semesta sekitar 1 ppb, pada matahari sekitar 2 ppb, pada meteoroid berkarbon sekitar 1600 ppb, pada batuan kerak sekitar 8700 ppb, pada air laut sekitar 4400 ppb, pada sungai kecil sekitar 10 ppb. Kemudian selanjutnya yaitu aluminium. Aluminium ini tidak ditemukan sebagai unsur bebas juga, akan tapi aluminium merupakan unsur yang paling melimpah di kerak bumi. Aluminium terdapat dalam batuan seperti felspar dan mika. Aluminium ini termasuk unsur ketiga terbanyak setelah oksigen dan silikon, di mana aluminium ini sekitar 8% pada kerak bumi. Sumber aluminium yang paling penting adalah pada bauksit. Kemudian lokasi kelimpahan dari aluminium pada semesta sekitar 50.000 ppb, pada matahari 60.000 ppb, pada meteoroid berkarbon 930.000 ppb, kemudian pada batuan kerak 8,2 juta ppb, pada air laut 5 ppb, pada sungai kecil 400 ppb, dan pada manusia sekitar 900 ppb. Selanjutnya yaitu gallium, di mana ditemukan 1,5% pada batu bara. Gallium ini juga tidak ditemukan sebagai unsur bebas di alam. Biji gallium jarang terjadi, tetapi gallium mencemari berbagai biji lainnya. Nah, itu tadi, yakni terkandung dalam batu bara dan beberapa debu asap dari pembakaran batu bara. Sumber kelimpahannya diperkirakan pada semesta sekitar 10 ppb, pada matahari 40 ppb, pada meteorit berkarbon 7.800 ppb, pada batuan kerak 9.000 ppb, pada air laut 0,03 ppb, pada sungai kecil 0,15 ppb, dan pada manusia tidak ditemukan data-datanya. Kemudian yang selanjutnya yaitu indium, di mana di dunia ini hanya sedikit ya. Indium biasanya diasosiasikan dengan mineral seng dan ini membentuk sumber komersial kebanyakan indium. Indium juga ditemukan dalam biji besi, timah, dan tembaga. Adapun sumber kelimpahannya pada lokasi berikut yaitu pada semesta sekitar 0,3 ppb, pada matahari 4 ppb, pada meteorit berkarbon 45 ppb, pada batuan kerak 160 ppb, pada air laut 0,0001 ppb, pada sungai kecil dan manusia tidak ditemukan atau belum ditemukan datanya. Kemudian yang terakhir yaitu thallium. Thallium ini jarang tetapi termasuk bauxite, wondrite, ferrite, dan lain-lain, di mana thallium juga berasosiasi dengan mineral kalium seperti sulfit dan mineral volocite. Thallium juga diproduksi sebagai produk sampingan dari pabrik pemurnian seng dan timbal, serta dari pabrik asam sulfat tertentu. Dan sumber kelimpahannya pada semesta sekitar 0,5 ppb, pada matahari 1 ppb, meteorit berkarbon 80 ppb, pada batuan kerak 530 ppb, pada air laut 0,001 ppb, pada sungai kecil dan manusia tidak ditemukan datanya. Selanjutnya yaitu sifat fisik dan sifat kimia. Yang pertama yaitu unsur-unsur dalam golongan ini tidak menunjukkan pola titik leleh yang sederhana atau teratur, tetapi menunjukkan pola titik didih yang cenderung menurun dengan naiknya nomor atom. Karakteristik ini disebabkan oleh perbedaan struktur fase padat dari masing-masing unsur, di mana aluminium ini mengadopsi struktur kubus pusat muka atau FCC, kemudian struktur gallium berbentuk orthorhombic, kemudian indium berbentuk tetragonal, thallium berbentuk heksagonal, dan boron itu berbentuk
rombohedral. Selanjutnya yaitu ditemukan data-data berupa boron, semilogam, berwarna hitam, kemudian aluminium, berbentuk lunak, dan memiliki warna putih perak, gallium, senyawanya padat dan rapuh, kemudian indium sangat lembut, berwarna putih perak, thallium, berbentuk lunak, dan berwarna kelabu. Kemudian sifat lainnya yaitu ikatan kovalen yang kuat, di mana ikatan kovalen juga umum terjadi pada unsur-unsur metalik dalam golongan ini. Hal ini dikaitkan dengan tingginya muatan +3 dan pendeknya jari-jari tiap ion logam yang bersangkutan sehingga menghasilkan densitas yang tinggi, muatan positif yang sangat tinggi, yang pada gilirannya mampu mempolarisasi setiap anion yang mendekati untuk membentuk ikatan kovalen. Kemudian sifat elektropositif berkurang. Ya, sifat elektropositif golongan 13 berkurang dari aluminium ke thallium karena adanya orbital D pada unsur-unsur dengan nomor atom yang besar, yaitu gallium, indium, dan thallium. Pengisian elektron pada orbital terluar unsur-unsur tersebut terjadi setelah orbital D terisi penuh. Elektron-elektron dalam orbital D ini kurang dapat melindungi secara efektif elektron orbital terluar dari tarikan inti, sehingga elektron orbital terluar dalam unsur tersebut terikat cukup kuat dan dengan demikian sifat-sifat elektropositifnya menjadi semakin rendah. Kemudian beberapa unsur golongan 13 menunjukkan tingkat oksidasi yang lebih rendah daripada yang seharusnya dimiliki oleh unsur itu. Golongan 13 umumnya membentuk senyawa dengan tingkat oksidasi +3, namun gallium, indium, dan thallium juga dapat membentuk tingkat oksidasi lainnya yaitu +1. Gallium dan indium lebih dominan dengan tingkat oksidasi +3, sedangkan thallium lebih dominan dengan tingkat oksidasi +1. Baik, selanjutnya yaitu kita beralih ke reaksi yang terjadi pada unsur golongan 13. Yang pertama yaitu beberapa unsur golongan 13 dapat bereaksi dengan udara, kemudian dengan air, kemudian dengan asam, dan dengan basa. Berikut ini contoh-contoh dari reaksi unsur golongan 13 dengan udara, air, asam, dan basa. Yang pertama yaitu reaksi aluminium dengan oksigen atau udara menghasilkan Al2O3. Kemudian yang kedua yaitu thallium dengan oksigen menghasilkan Ti2O. Kemudian indium dengan asam atau HCl menghasilkan indium klorida dan 3H+. Kemudian gallium direaksikan dengan basa, yaitu basa di sini adalah LiH menghasilkan Li gallium H4. Selanjutnya yaitu persenyawaan dari golongan 13. Yang pertama, senyawa oksida. Boron bersenyawa oksida menghasilkan diboron trioksida atau B2O3. Kemudian aluminium menghasilkan aluminium oksida, yaitu tadi ya Al2O3. Kemudian gallium menghasilkan 3 senyawa, yaitu gallium oksida, digallium oksida, dan digallium trioksida. Kemudian indium bersama oksida menghasilkan indium oksida, kemudian diindium trioksida. Dan thallium bersama oksida menghasilkan 2 senyawa, yaitu dithallium oksida dan dithallium trioksida. Kemudian yang kedua yaitu senyawa dengan halida. Yang pertama yaitu boron. Misalnya boron dengan
fluorida menghasilkan boron trifluorida atau BF4. Kemudian aluminium dengan halida, misalnya di sini klorida menghasilkan dialuminium heksaklorida atau AlCl3. Kemudian gallium dengan halida, misalnya di sini dengan bromida menghasilkan gallium tribromida atau GaBr3. Kemudian indium dengan halogen, misalnya dengan iodida, indium iodida. Kemudian talium dengan halida, misalnya dengan bromida, menghasilkan ditalium tetrabromida. Selanjutnya, senyawa dengan hidroksida. Aluminium membentuk AlOH3. Kemudian nitrida. Untuk boron, menghasilkan boron nitrida atau Bn. Kemudian aluminium menghasilkan aluminium nitrida atau AlN. Gallium menghasilkan gallium nitrida atau GaN. Indium menghasilkan indium nitrida atau INN. Kemudian talium belum ada senyawanya. Selanjutnya yaitu yang terakhir adalah kegunaan dari golongan 13. Yang pertama yaitu boron, umumnya sebagai pembuatan enamel dan gelas boroksilikat. Namun sebenarnya banyak sekali kegunaan-kegunaan dari boron. Salah satunya boron amor digunakan dalam kembang api, yaitu warna hijau yang khas, dan roket sebagai penyala. Kemudian borat atau asam boraks digunakan sebagai antiseptik ringan. Kemudian filamen boron yang digunakan dalam penelitian serat optik. Asam borat juga digunakan di Amerika untuk mengendalikan kecoa, bengat, semut, kutu, dan serangga lainnya. Dan banyak sekali kegunaan-kegunaan boron lainnya. Yang kedua yaitu aluminium. Biasanya kita temui aluminium dalam peralatan dapur atau peralatan masak ya. Misalnya dalam panci, wajan, dan lain-lain. Aluminium juga sering digunakan untuk kaleng minuman, kaleng makanan, dan lain-lain. Adapun kegunaan aluminium lainnya yaitu sebagai aplikasi industri yang membutuhkan material yang kuat, ringan, dan mudah untuk konduktivitasnya yang tinggi. Kegunaan aluminium lainnya yaitu ketika aluminium diuapkan dalam ruang hampa membentuk lapisan yang sangat reflektif untuk cahaya tampak dan panas radiasi. Lapisan ini akan segera membentuk lapisan tipis oksida pelindung dan tidak rusak seperti halnya lapisan perak. Lapis ini digunakan untuk cermin teleskop, kertas dekoratif, paket, mainan, dan dalam banyak kegunaan lainnya. Selanjutnya yaitu unsur gallium, biasanya digunakan dalam industri elektronik. Kegunaan lainnya, ketika gallium membasahi kaca atau porselen, akan membentuk cermin cemerlang juga ketika dilukis di atas kaca. Kemudian gallium digunakan untuk doping semikonduktor dan memproduksi perangkat solid state sebagai transistor. Gallium arsenida juga dapat mengubah listrik menjadi cahaya koheren. Selanjutnya yaitu indium. Biasanya indium ini digunakan untuk membuat alloy. Kegunaan lainnya dari indium yaitu digunakan untuk membuat paduan dengan titik leleh rendah, paduan dengan gallium indium digunakan dalam solder. Selanjutnya yaitu talium. Talium ini tidak banyak digunakan karena bersifat toksik, tetapi ada beberapa kegunaannya seperti dapat membunuh semut. Kemudian ketika konduktivitas listrik talium sulfida berubah dengan paparan cahaya inframerah, dan karenanya digunakan dalam fotosel. Mungkin itu
fungsi dari unsur-unsur golongan 13, dan kemungkinan masih banyak sekali fungsi dan manfaat atau kegunaan dari unsur-unsur golongan 13 ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu atau tidak dapat ditampilkan pada slide satu persatu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan dalam video ini. Mohon koreksi dan komentarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.